Well, setelah minggu ini teman-teman mengadakan atau mengerjakan ujian tengah semester, ini saatnya kita buat membahas ya teman-teman ya. Jadi saya mau membahas terutama pada soal-soal yang banyak salahnya. Jadi banyak mahasiswa melakukan kesalahan pada nomor-nomor tersebut gitu. Kalau Anda lihat sekarang di layar adalah hasil dari UTS Manajemen Kuantitatif. Angkanya cukup memuaskan ya, karena rata-rata skor adalah 80% itu 24 dari 30 soal. Mediannya sekian, highest score, ada yang mengerjakan dan betul semua gitu. Siapakah dia? Ya kita lihat aja nanti ya. Atau nggak usah dijelaskan nah kalau kayak gitu. Oke, jadi saya mau catat dulu ya di nomor-nomor berapa kira-kira yang teman-teman banyak salah. Mungkin kayak di nomor 1 ini, ya 77% menjawabnya salah. Yang ini dan seterusnya. Ini soalnya kalau saya klik langsung muncul nama-nama Anda dan juga skor. Jadi saya nggak akan rekam ya teman-teman ya. Silahkan ditunggu dulu dan nanti langsung akan kita bahas soal mana saja yang perlu untuk kita kaji lebih dalam gitu ya. Wait for a moment, okay? Well, jadi saya udah lihat nomor 1 itu tentang, jadi teman-teman jangan heran ya, jadi nomor 1, 2, 3 milik Anda yang Anda kerjakan kemarin itu tidak sama dengan soal yang saya punya ini, karena soalnya sudah saya random, jadi per mahasiswa urutan soalnya juga berbeda. Jadi saya mau lihat yang nomor 1 ini tentang John Mortgage. Sebenarnya cuma nggak menghitung ya, teman-teman, cuma saya minta untuk apa sih alternatif yang ada, dan rata-rata semuanya kebanyakan ya 77% dari Anda itu salah karena tabelnya sih diubah. Biasanya alternatif itu di sebelah kiri, bentuknya baris, yang alternatif itu bentuknya baris, kemudian kondisi alami bentuknya kolom ya. Ini untuk soal ini itu hanya diubah susunannya, yang kondisi alami bentuknya baris dan juga alternatifnya kolom. Nah, kayak gitu. Berarti teman-teman seharusnya membaca soalnya lebih teliti gitu ya. Oke, jadi soal nomor 1, 3, 6. Kemudian 1 sampai 10 ini saya rasa mudah soal dari saya. Kemudian coba 16 dan 20. Nah, di soal terakhir ini coba 24 ya. 22 oke deh, 22, 24, 27, 28, 30. Yes. Wah. Oh, ini benar semua ya. Oke. Good. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 soal yang mau kita bahas. Semoga nanti teman-teman bisa mengetahui ya hal mana saja yang salah, yang harus dibetulkan, dan seterusnya. Saya mau switch dulu tampilan saya ke soal. Ini saya nggak boleh scroll lagi ke atas, karena kalau saya scroll lagi muncul nama mahasiswa dan juga skornya. Oke. Karena skor itu adalah hal yang privasi ya, jadi saya hormati privasi Anda, ya tidak akan saya tampilkan di sini. Wait a moment lagi. Oke, jadi saya sudah masuk ke tampilan kuisnya ya. Kurang lebih tampilan kuis Anda juga semacam ini. Ada petunjuknya. Pertama, kedua, 3, 4. Nah, ini baca soal dan pilihan jawaban dengan teliti. Karena beberapa itu benar-benar tricky gitu ya. Cuma butuh membaca aja sebenarnya. Saya buktikan nanti di soal nomor 1. Perhatikan waktu yang tersisa. Jangan disambi sama tiktokan gitu ya. Karena teman-teman waktunya sendiri sebetulnya adalah 100 menit. Hanya saja kalau saya mengerjakan kemarin itu waktu saya coba itu saya 1 jam.
1 jam itu saya cuma menyelesaikan 22 soal. Yes, sambil ngoreksi gitu ya. Kemudian, jadi kalau saya rasa kemarin teman-teman saya beri waktu 120 menit untuk mengerjakan soal tersebut masih cukup lah. Bisa sambil diperiksa kembali gitu. Kemudian beberapa dari Anda bilang kalau jawabannya nggak masuk. Tapi setelah saya cek ternyata masuk kok. Jadi masuk, jawabannya masuk dan ada yang betul, ada yang salah juga kayak gitu. So, jangan khawatir teman-teman. Makanya tolong itu ya. Dan Edmodo ini modelnya gini. Setiap kali kita ngeklik, entah jawabannya ada pilihan ya, kemudian jawaban kita klik kayak gitu. Misalnya ya, sekarang kita coba kita mainkan. Dia itu loadingnya sangat cukup lama. Jadi ketika kita memilih, kita milih ini, dia tuh otomatis menyimpan jawaban kita gitu. Jadi teman-teman jangan langsung tiba-tiba next kalau masih mau periksa lagi. Coba kliknya, untuk meyakinkan kliknya 2 kali gitu. Coba ini ya, sambil kita bahas soal nomor 1. John Morgage memiliki usaha tempat skating yang sedang marak di kalangan anak muda. Ia memikirkan cara untuk memperbesar bisnisnya dengan tetap menjalankan bisnis seperti sedia kala. T. Jadi, bagian ini, kolom ini, ya, adalah salah satu alternatif yang dia bisa lakukan. Berarti alternatifnya ini 1, sedia kala, tetap. Atau menambah luas lantai utama, L, di sini. Kemudian, menambah arena di lantai 2 gedung, di sini. Ini adalah alternatif ketiga. Atau menyewa gedung yang lebih besar, sewa, di sini. Apa salah satu alternatif yang dapat dia ambil? No, berarti pertanyaannya kan cuma nggak menghitung sama sekali ya. Nggak usah menghitung, tapi tinggal memilih. Alternatif itu apa ya? Coba kita lihat pilihannya. A. Merubah permintaan menjadi banyak. Tunggu, kalau kata permintaan, bagaimana kalau Anda punya usaha, oh saya mau buat orang-orang banyak yang skating di tempat saya. Kan aneh, nggak bisa. Itu adalah kondisi alami di mana kita itu punya sedikit atau malah tidak sama sekali kendali. Jadi kita punya sedikit kendali atau malah tidak sama sekali. Berarti yang ada namanya permintaan-permintaan ini nggak bisa dong. Kan Anda nggak bisa. Kalau Anda jualan kopi kekinian, apakah Anda bisa bikin orang-orang pada tertarik dan membeli kopi Anda? Ya ada usahanya, tapi kan tidak bisa ditentukan. Nah, berarti ini yang kata-kata permintaan ini adalah pengecohnya. Yang mengecoh adalah juga posisinya. Biasa alternatif kan di sini, yang ke sana, dari kiri ke kanan, kayak gini. Tapi ini kan cuma dirubah. Ya, teman-teman berarti jawabannya memilih untuk tidak meningkatkan ruang. Kayak gini. Jadi adalah alternatif yang T misalnya. Kan nggak disuruh hitung. Tampilan ini hanya ya tampilan aja. Nah, teman-teman seperti yang saya bilang tadi ya, Edmodo ini butuh waktu untuk menyimpan. Jadi teman-teman jangan terlalu buru-buru ya, jadi klik lagi. Ketika saya buat soal pun, saya sudah memilih jawaban yang betul, misalnya saya letakkan di D, gitu. Ternyata nggak kesimpan, saya harus ulangi lagi. Jadi kalau emang kayak gitu, ditunggu dulu, kemudian baru next, gitu ya. Yuk, soal nomor 2, gampang ya. 100% Anda betul. Kemudian soal nomor 3. Situasi masa depan yang sering dihadapi oleh pembuat keputusan adalah, nah teman-teman, situasi di masa depan yang sering kita hadapi, kan di masa depan tidak tentu, tidak mungkin, tidak tentu terjadi. Masih ada peluang untuk misalnya pasar bagus atau pasar jelek. Nah, silakan teman-teman cari ya di bukunya, state of nature apa, payoff ini kan imbal balik atau pendapatan yang akan kita terima dari usaha. Jadi kalau apakah itu dikatakan situasi? Saya rasa kurang tepat. Tapi kalau situasi masa depan yang sering kita hadapi adalah under uncertainty, ya, dalam ketidakpastian. Apakah sudah pasti gitu ya, ini semua kita juga kayak gitu ya, apakah kamu akan pasti sama si dia ya, belum tentu, masih under uncertainty gitu. Jadi soal nomor 1 oke. Nomor 3 itu ya. Kemudian soal selanjutnya,
Nanti kalau teman-teman lihat di soal mana yang nggak kita bahas dan Anda minta untuk bahas, tolong tuliskan di kolom komentar sebelum jam kelas ini selesai, supaya saya bisa bahas dalam entah nanti kita pakai grup chat atau kita bisa pakai live IG gitu ya. Kalau mau ditampilkan, kalau laptop saya di live kayak gitu kayaknya saya belum punya toolsnya tuh. Coba kita nanti cari tahu ya. Sama teman-teman lihat soalnya, mana yang kira-kira perlu, tolong bilang. Kalau enggak, nanti nggak ngerti gitu ya. Nah ini masalahnya ya. Selesaikan persoalan pemrograman linear berikut. Minimalisasi sesuatu. Dengan angka-angka ini, berapakah biaya optimalnya? Nah, teman-teman, ini kan soalnya matematis sekali. Hanya disuruh meminimalisasi X ditambah Y. Kemudian dengan batasan 4 ini. Berapakah biaya optimalnya? Nah, teman-teman, karena ini matematis, tentu berbeda dengan biaya transportasi. Ya, ini kan bab pemrograman linear, oke? Kemudian pasti berbeda dengan model transportasi. Kalau model transportasi, kita kirim barang pasti harus unitnya itu utuh, mengirim sekian barang, 1, 2, dan seterusnya. Hanya saja kalau soalnya seperti ini, kan bisa koma nilainya, sehingga teman-teman nggak usah masukkan di situ integer, limit bahwa angka harus bulat. Yang bulat biar badannya si bejo aja. Nah, nggak ya bejo ya. Tapi teman-teman biarkan angkanya, komanya juga kita keep dong, gitu. Saya rasa banyak salahnya karena itu ya. Coba saya mau tampilkan ke Anda bagaimana cara menghitung persamaan berikut menggunakan Excel Solver. Kita mau meminimalisasi X ditambah Y. Berarti kalau di sini X dan di sini Y, teman-teman tinggal kan tadi minimalisir X plus Y, berarti 1 sama 1, gitu aja. Kemudian kita mau lanjut di sini ya, ini ada batasan 1. Coba saya kecilin dulu biar bisa kita lihat. Nah, batasan 1 adalah X-nya berapa? 8. Y-nya 16. Kemudian lambangnya lebih dari sama dengan, kemudian 64. Oke, sekarang batasan 2. 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 30. Kemudian masukkan batasan selanjutnya ya, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 2. Teman-teman mau masukkan di sini sih fine ya, tapi kalau saya kok lebih mudah kalau saya masukkan di solvernya langsung. Gitu. Jadi sini saya mau bikin solusi. Nah, solusi sini nanti yang mau saya isi ya. Kemudian nilai biaya optimal. Nah, biaya itu mana ya? Nanti hasil kita ini berapa? Nanti hasil kita ini yang di sini kuning ini berapa? Kita kalikan dengan fungsi. Kemudian untuk Y juga sama ya. Kayak gini. Nah, biaya yang paling optimal tentu biaya yang terendah gitu kan. Kita mau meminimalkan suatu angka gitu, suatu nilai. Yes, sampai di sini belum selesai ya, belum bisa kita solve. Di kolom ini harus kita isi dulu rumusnya. Jadi gini, kan batasan pertama 8X ditambah 16Y, entah gimana, pokoknya harus lebih dari sama dengan 64. Nah, terus habis itu batasan kedua 4X tambah 3Y harus lebih dari sama dengan 30. Yes, teman-teman gini, sebelum itu kita remind lagi ya, bahwa batasan kita itu harus kita kalikan dengan X-nya. X nanti hasil itu nanti yang
kita kasih kuning ini kan result kita nanti dari solver. Kita kalikan dengan limit. Kemudian hal yang sama juga untuk Y-nya. Kita kalikan dengan solusi, kemudian saya kunci supaya bisa saya tarik gitu doang. Nah, ini rumusnya udah diisi. Sekarang kita bisa solve. Saya besarkan ya. Data, kemudian solver. Nah, dilihat di sini C9, betul ya, biaya. Kemudian kita mau meminimalisir nilai. Kemudian by changing variable cells yang solusi ini. Kemudian kita masukkan semua batasan-batasannya. Batasan yang tadi kita barusan masukkan diganti lebih dari sama dengan angka 64 yang tadi. Nah, kemudian batasan kedua ini lambangnya harus 30. Kemudian kita tambah lagi. Nah, tadi ada informasi bahwa X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian soal berikutnya, Y itu harus lebih dari sama dengan min 2. Nah, saya tuliskan aja di sini. Gitu ya. Sekarang kita lihat lagi. Benar ya, yang tadi kan sudah. Kemudian yang Y itu kan ada di D, kolom D kan tadi. Harus lebih dari sama dengan min 2, yang X-nya 0, lebih dari 0 gitu. Kemudian kalau persamaan linear itu pakai simplex linear programming. Kemudian make unconstrained variables non-negatif dicentang ya. Sudah kita solve. Kemudian oke. Nah, teman-teman kita dapatkan angka demikian, 7,6. Kalau teman-teman mungkin karena ditambahkan integer itu loh kali, jadinya resultnya jadi 8. Dan kok yang salah banyak gitu ya, saya jadi curiga. Jadi saya berpikiran yang bukan-bukan gitu sama teman-teman. Enggak ya? Oke, 3, nomor 6 selesai. 3 soal kita bahas. Sekarang soal nomor 16. Diketahui sebuah perusahaan mebel memproduksi meja dan kursi setiap harinya. Satu meja membutuhkan 7 jam pemotongan kayu dan 5 jam perakitan. Sedangkan kursi membutuhkan 136 ini soal dari saya yang tadi ya. Oke, teman-teman bisa ya. Enggak ada yang sulit. Yes, langsung kita ke Excel aja. Soal nomor 16. Ini kita masih mode apa? Simplex linear programming ya. Mau pemrograman linear kan? Oke. Diketahui data sebagai berikut, kemudian fokus kita adalah mencari keuntungan maksimal. Berarti mau memaksimalkan dari data-data ini ya, dari produksi meja dan kursi. Nah, teman-teman fokusnya kalau di sini kan jika harga meja adalah $40 dan kursi $30. Meja, kursi. Oke, jadi kayak gini. Terus X1-nya meja, X2-nya kursi gitu. Kemudian kita mau masukkan batasan kita. Jadi kalau kemarin saya bilang di video sebelumnya ya, bahwa biasanya ini kan saya ambil dari kata kuncinya dulu, masukkan. Kemudian harganya. Yes, berarti kita tahu X1-nya apa, X2-nya apa. Kemudian saya akan fokus dulu biasanya ya pada limitnya. Apabila dalam 1 minggu mesin pemotongan hanya mampu bekerja selama 200 jam. Berarti kan pokoknya gimana caranya mesin pemotongan
pemotongan. Nah, ini kan limitnya ini saya masukkan. Pokoknya mesin pemotongan tadi cuma mampu bekerja 200 jam dan mesin perakitan cuma bisa bekerja 400 jam. Nah, kalau cuma bisa 400 jam berarti kan harus di bawah itu gitu kan. Nah, jadi angka ini nanti harus lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan 400. Berarti kita punya dua batasan. Nah, terus habis itu jangan sampai salah ngisinya ya teman-teman ya. Salah ngisinya gini. Satu meja, kita fokus ke meja dulu, membutuhkan 7 jam pemotongan kayu. Berarti di sini 7. Terus habis itu yang masih berkaitan dengan meja. Meja butuh 7 jam pemotongan kayu dan 5 jam perakitan. Berarti di sini. Oke. Sekarang yang kursi aja. Yang kursi butuh 4 pemotongan kayu dan 5 jam perakitan. Selesai. Apabila dalam 1 minggu mesin pemotongan, oke. Sudah ya teman-teman ya. Sekarang batasannya kita sudah. Terus masuk solusi. Nah, kalau yang ini karena kita mau bikin berapa jumlah meja, berapa jumlah kursi, berarti harusnya angkanya bulat ya, nggak boleh ada koma. Kan nggak bisa produksi setengah meja. Ya, kan nggak bisa dipakai. Jadinya mejanya pendek, Bu. Ya nggak bisa gitu, nggak ada ceritanya. Jadi nilai keuntungan maksimal, oke, saya mau kasih tulisan. Keuntungan maksimalnya berapa? Yes, lagi. Berarti kita masukkan dulu rumusnya dari fungsi, kalikan sama result kita nanti. Oke, kemudian berikutnya batasan. Batasan pertama, kalikan dengan result kita, dikunci, jangan lupa biar bisa ditarik. Yes, siap gini ya. Kemudian ini kan pemrograman linear. Nanti integernya kita masukkan di sini ya. Data, solver, kemudian oke. Nah, kita mau memaksimalkan. Kemudian by changing variable cells yang ini, solusi. Kemudian masukkan, sekarang masukkan semua batasannya. Nah, sekarang kita masukkan batasan bahwa result kita nanti harus bilangan bulat gitu ya. Oke, kemudian, nah ini sudah langsung fokus ke positif sih. Teman-teman bisa bikin juga kayak gini ya. Kan mau angka ini nanti harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Ya, ini juga bisa teman-teman ya. Oke. Kemudian kita hasilkan angka sebagai berikut. Berarti kita dapatkan result bahwa kalau mau memaksimalkan, lagi ya, lihat mau memaksimalkan ini B10 ya kan kolomnya ini. Nah, kita mau maksimalkan untungan maksimum bisa jadi 1.500 kalau kita produksi 50 kursi saja. Berarti harusnya gini ya, 50 kursi. Oke. Nomor 16 beres. Bagaimana dengan nomor 17? 20 ya. Berapa biaya transportasi optimal dari model transportasi di bawah? Well, oke, sekarang model transportasi ya.
Oke. Pertama kita bikin tabel dulu ya, bahwa tujuan kita adalah sebagai berikut. Kemudian ini sumber. Nah, teman-teman ini nanti kan solusi kita masukkan di sini. Kemudian di bagian bawah saya masukkan biayanya 6, 7, 4. Yes, 5, 3, 6. Kemudian 8, 5, 7. Kemudian ada permintaan. Masih jarak lagi. Nah, jadi permintaan kita itu untuk si A1 itu benar ya. Jadi permintaan A1 adalah 235. A2 mintanya 175. A3 170. Oke. Kemudian A itu produksi 100, kemudian B produksi 180, dan C 200. Sampai sini, kemudian kita cek dulu ya teman-teman ya, bagaimana antara permintaan dan juga si produksi. Ini permintaan atau demand ya. Kemudian ini supply atau pasokan atau kiriman. Kita lihat produksi kita adalah sebanyak 480. Kemudian dilihat bahwa permintaan kita itu 580. Nah, teman-teman ada perbedaan ya di sini ya. Saya ulangi lagi. Produksi itu totalnya adalah 480. Lihat hasilnya ada di sini nih. Nah, berarti produksi kita itu lebih kecil. Nah, produksi itu lebih kecil dari permintaan. Karena produksi sendiri 480 dan permintaan kita 580. Berarti, nah kan lihat ya, ini permintaan 580, produksi 480. Produksinya lebih kecil daripada permintaan. Berarti produksi nanti semuanya harus dikirimkan ke permintaan. Tapi untuk permintaannya belum tentu terpenuhi semua ya. Berarti di sini lambangnya bisa kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk produksi harus semuanya dipakai. Nah, kayak gini. Jadi pembuatan lambangnya juga harus tepat. Jadi untuk pasokan tadi, kalau transportasi rumusnya kan gini ya, mau menjumlah aja. Oke, result kita nanti ada di bagian ini nih ya. Kemudian kita mau masukkan biaya optimal. Caranya, sum product. Biar cepat ya, ini kolom solusi kita sama sales biaya kita. Kurung tutup, selesai di sini. Oke, jadi kunci pertama mau meriksa antara produksi dan permintaan. Nah, soalnya karena ada ini terkecoh ya teman-teman ya. Oke, nggak boleh. Nah, jadi kita harus lebih teliti lagi. Kemudian data solver. Objektif ada di B10. Oke, kita mau meminimalkan produksi ya. Meminimalkan biaya kirim. By changing variables ini. Kemudian kita masukkan batasan kita. Kurang dari sama dengan angka ini. Oke. Oh, kemudian bilangannya harus bulat ya.
Berarti angka-angka ini harus bulat. Ini kita solve. Yes, kita dapatkan angka sebagai berikut ya. Cek lagi. Benar ya, meminimalkan sesuatu. Oke. Good. Ini tadi nomor 20 ya. Kemudian selanjutnya kita pergi ke nomor 24. Mau saya pause dulu. Oke, kita sudah sampai ke nomor 24. Seorang pedagang punya gudang hanya bisa menampung minuman ini. Oke. Ya, teman-teman, gini. Lagi, fokus kita adalah mau mencari laba maksimum. Memaksimalkan apa? Pedagang ini akan fokus menjual berapa karton barang X dan barang Y. Berarti gampang gini ya. Kalau kita bisa gambarkan, gini. Yes, tapi berapa ya keuntungannya? Gini. Seorang pedagang mempunyai gudang yang hanya cukup untuk menampung paling banyak 90 karton minuman dalam kemasan. Setiap karton barang X dibeli dengan harga 200.000 dan dijual dengan laba 40.000. Berarti di sini kan jelas labanya 40.000. Oke ya. Sedangkan setiap barang Y dibeli dengan harga sekian dan akan dijual dengan laba 15.000. Nah, kemudian jika modal yang tersedia, kita mau masukkan di sini, modalnya itu cuma 13 juta, berarti harus kurang dari 13 juta. Itu ya. Nah, batasannya sekarang, barang X itu dibeli dengan harga 200.000. Gitu, berarti di sini X-nya adalah 200.000. Kemudian barang Y belinya 100.000. Batasannya cuma 1, kemudian X ditambah Y itu kan tidak boleh lebih dari 90 karton. Lihat nih, karena gudangnya cuma bisa nampung paling banyak 90 karton minuman. Berarti batasan satunya itu, batasan 2 adalah X, 1X ditambah 1Y sama dengan, harus kurang dari, sama dengan 90. Kita geser. Oke ya. Kemudian solusi kita, kemudian laba maksimum. Laba maksimum dari keuntungan atau laba kalikan jumlah atau solusi kita nanti. Terlalu pelan kah suaranya teman-teman? Oke, saya saya tingkatkan lagi suaranya. Ya, maklum udah jam sekian nih. Alright, ini laba maksimum sudah kita dapatkan. Kemudian sekarang kita masuk ke batasan kedua ini ya. Bagaimana caranya? Yaitu dari batasan dikalikan dengan solusi kunci ditambah yang Y kali kunci. Yes, demikian. Kemudian kita tarik ya supaya dua batasan kena. Kemudian siap kita solve.
ada di data solver. Kemudian letak ada di B8, benar ya? Dan kita mau memaksimalkan sesuatu, berarti klik max by changing variables, ini solusi kita. Kemudian masukkan sekarang batasannya. Harus kurang dari sama dengan 13 juta. Tambah, ini kurang dari sama dengan 90. Terus tambah, dua-duanya harus bilangan bulat ya. Oke, kan kita adalah programming kan. Berarti diketahui bahwa kita akan mendapatkan laba maksimal jika kita memproduksi 65 karton X. Dan 0 Y. Kenapa demikian? Teman-teman lihat ya, ini biayanya sekian, labanya sekian. Ini biayanya setengahnya dari ini, tapi labanya nggak ada setengahnya ini. Berarti kan fokusnya, kita akan berfokus untuk menjual ini lebih banyak gitu, logikanya sih. Nah, jadi kemungkinan ada di antara X atau B atau D gitu. Pasti gampangannya gitu, kalau bisa di delete berapa opsi gitu kan, pasti muncul kayak gini. Oke, selanjutnya seperti yang tadi saya mau bahas nomor 22 ya. Tadi ada yang salah juga. Saya skip dulu. Oke, ini soal nomor 22. Parkir. Oh, bukan, proses ini ya. Proses perakitan. Ini mirip sebenarnya. Kenapa ada yang sulit ya? Alright. Oke, PT Otto merupakan perusahaan otomotif memproduksi mobil dan motor. Di sini adalah mobil dan motor. Kedua kendaraan itu harus melalui proses perakitan dan pemolesan. Oke. Fungsi proses perakitan hanya memiliki 96 jam kerja dan pemolesan 84 jam kerja. Untuk menghasilkan satu buah mobil dibutuhkan masing-masing 6 jam dan 4 jam untuk perakitan pemolesan. Oke. Nah, sekarang saya mau pakai step yang seperti saya ajarkan ya. Kita mau memaksimalkan laba. Memaksimalkan laba. Nah, sekarang saya mau masukkan dulu berapa labanya. Laba untuk mobil itu $40 dan motor $20. Kemudian sekarang kita fokus pada batasan 1, yaitu berkaitan dengan proses tadi ya. Kalau sudah laba masuk, sekarang ke proses. Nah, diketahui fungsi proses perakitan memiliki 96 jam kerja. Berarti di sini 96, pokoknya jam kerjanya itu cuma ada 96 jam kerja. Berarti harus kurang dari atau sama dengan 96 jam perakitan. Kemudian yang selanjutnya, fungsi pemolesan memiliki 84 jam kerja. Gini ya. Nah, oke, batasan 2 beres. Sekarang kita isikan dulu. Untuk menghasilkan satu buah mobil dibutuhkan masing-masing 6 jam untuk perakitan dan 4 jam untuk pemolesan. Sedangkan satu buah motor membutuhkan masing-masing 4 jam untuk perakitan dan 6 jam untuk pemolesan. Oke. Yes. Kemudian di sini kita bisa masukkan solusi kita.
Dan juga di sini kita mau memaksimalkan laba. Lagi, nanti tempat result kita ya. Laba kita asalnya dari laba per mobil kalikan solusi nanti, tambah motor kalikan dengan solusi. Di sini juga akan kita isi. Dikalikan dengan solusi, ditambah ini, kalikan dengan solusi. Yes, siap. Sekarang pergi ke data, solver. Gini aja. Oke, hasil kita letakkan di C9, kemudian mau memaksimalkan, by changing variable cell solusi ini, masukkan batasannya. Kemudian batasan ketiga, kan ini tadi mau bikin berapa mobil, berapa motor, berarti harus bulat gitu. Kemudian ini kita lagi di simplex linear programming. Oke, kita dapatkan angka bahwa kita harus memproduksi 16 mobil dan 0 motor. Oke, gitu ya. Jadi soal nomor 22 beres. Kita lanjut ke nomor 27. Oke, jadi soal nomor 27 adalah hal yang mendorong manusia untuk membuat keputusan secara sederhana adalah tersedianya waktu yang cukup. Kalau waktunya cukup, saya nggak membuat keputusan yang sederhana. Saya yang detail. Kalau B, kemampuan manusia menganalisis masalah. Karena manusia punya daya cipta, tentu saya bisa membuat keputusan yang lebih kompleks, nggak hanya sederhana. Kenapa sederhana? Pasti ada limitation, ada batasan. Batasan apa? Sedikitnya info yang tersedia di awal proses. Nah, ini juga masuk nih. Kalau misalnya situasi masa depan yang hampir pasti. Lah, kalau masa depan pasti, saya bisa bikin keputusan saya konkret dong. Keputusan saya itu benar-benar detail. Karena saya tahu di masa depan gitu. Berarti dari ketiga, A, B, dan D itu adalah hal-hal yang mendukung kita untuk membuat keputusan yang lebih detail. Sedangkan yang membuat hanya bisa sederhana itu apa sih? Ya karena ada batasan-batasan, yaitu sedikitnya informasi. Oke, kita masuk ke nomor 28. Apabila perkiraan nilai keputusan optimal tanpa informasi sampel adalah 2 juta. Dan perkiraan nilai keputusan optimal dengan informasi sampel sebesar 5 juta, berapakah EVPI-nya? Loh teman-teman, EVPI itu kan kayak batas berapa kita harus, batas berapa kita bisa mengeluarkan biaya untuk mendapatkan suatu informasi sempurna ya. Berarti kan kalau dari pengertiannya tersebut, kita tinggal cari selisih antara kedua itu tadi, dan beres gitu. Kemudian nomor 30. Oke, yes, ini nomor 30. Dalam teori pembuatan keputusan, hasil atau keuntungan yang dihasilkan oleh pemilihan alternatif keputusan tertentu dan terjadinya situasi di masa depan tertentu disebut, nah teman-teman seperti tadi ya, ini pilihannya mirip tadi, under uncertainty pasti bukan, kalau sudah jawaban tadi. Kemudian soalnya adalah hasil atau keuntungan yang dihasilkan, nah itu kan adalah payoff ya. Karena kalau alternatif sendiri adalah pilihan yang bisa kita ambil. Sedangkan state of nature, alami, kondisi alami, di mana kita nggak punya peran. Nah, dalam teori pembuat keputusan, hasil atau keuntungan dihasilkan oleh pemilihan alternatif adalah payoff. Oke, jadi sudah kita bahas teman-teman, silahkan kalau masih ada yang ingat soalnya, Bu, soal tentang ini, lahan parkir. Bisa menampung berapa kayak gitu, boleh bisa langsung di komen, nanti akan kita diskusikan dengan ini ya, grup chat. Kemudian informasi selanjutnya, kalau ini tadi UTS udah kelar, jadi modul A, B, C udah beres. Sekarang kita akan lanjut ke model antrean. Berarti teman-teman hari Rabu, tolong kelompok selanjutnya
Kelompok 3 mempersiapkan untuk presentasi. Ini just in case kita ada perpanjangan pembelajaran jarak jauhnya, ketika nanti ada informasi misal PJJ-nya masih lanjut, berarti kelompok 3 harus presentasi dengan PJJ. Gimana ya? Jadi teman-teman harus merekam video. Jadi gini, jadi masing-masing, kalau kita bisa gambarkan ya, ini kelompok 3. Nah, kelompok 3 itu punya mahasiswa 1, terus mahasiswa 2, dan seterusnya. Ada 6 mahasiswa mungkin? Oke. Nah, teman-teman silakan dibagi tugasnya masing-masing. Kemudian, punya partnya masing-masing ya. Jadi ada bagian 1, kemudian di sini ada bagian 2 dan seterusnya. Jadi Anda sendiri punya masing-masing punya bagian tertentu. Kemudian setiap mahasiswa ini silahkan merekam videonya masing-masing. Merekam video, kemudian kirimkan ke satu anggota. Atau kalau mau dibagi ya, kalau akan lebih baik saran saya pertama kirim ke satu anggota, ke satu perwakilan untuk edit, jadi videonya digabung jadi satu dan juga untuk upload ke YouTube gitu. Kemudian silakan teman-teman nanti upload ke YouTube, dibuat Premiere boleh, mau langsung diupload juga boleh biar saya bisa cek, oke. Gitu ya. Jadi materinya silakan dibagi sedemikian rupa supaya semua anggota punya bagian buat menjelaskan. Jangan lupa dikasih informasi di layar itu kalau Anda sedang merekam menjelaskan itu siapa namanya gitu ya. Karena saya kan nggak hafal kok sama suara Anda gitu. Jadi waktu menjelaskan pakai ada keterangan namanya siapa. Anda kalau merekam mau ikutin saya seperti ini yang direkam hanya layarnya, tangkapan layar dan juga suara, oke, boleh, itu juga jelas. Mau merekam pakai kamera HP, Anda menjelaskan di papan kayak gitu juga boleh, silahkan. Gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan mau bikin video pakai programnya apa, teman-teman bisa hubungi saya kasih link. Ini software yang saya pakai seperti saya pakai ini untuk merekam tangkapan layar. Terus untuk upload YouTube teman-teman juga udah tahu ya. Untuk ngedit pakai apa? Silakan pakai yang namanya editor. Editor di Windows Anda itu ada tuh harusnya. Gini. Dan ini sangat sederhana. Teman-teman ukuran pixelnya nggak usah besar-besar. 720 atau 540 aja cukup gitu. Yes. Kemudian supaya hari Rabu, berarti karena ini hari Rabu jam 10 sudah harus mulai kelasnya. Gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya ada informasi kita udah masuk, tentu nggak akan ribet ya teman-teman. Pokoknya silahkan dipersiapkan dulu. Ada pertanyaan, silahkan hubungi saya langsung. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga ini membantu proses belajar Anda. Dan terima kasih juga atas reviewnya ya, review selama PJJ, saya mendapatkan banyak masukan yang bagus. Ya, saya tetap berusaha untuk mengajar walaupun kita nggak tatap muka seperti ini, seperti saat ini. Tapi saya harap saya tetap bisa bertemu dan menyapa Anda dan membantu Anda gitu ya, sesuai dengan janji saya. Kok saya aja kuliah, sekolah dibayarin negara, dan juga dipermudah, kenapa saya harus mempersulit Anda? Tapi syaratnya yaitu harus ngomong, kalau nggak tahu apa, bilang ya, supaya saya bisa bantu. Karena kalau membaca pikiran orang, saya masih belum bisa. Oke, teman-teman, yes. I think that's all for today. Untuk kelas hari ini, Jumat pagi. Kita ketemu lagi hari Rabu. Well, see you later.